Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Qiraatul Quran akan merepresentasikan materi tentang hukum nun mati dan tanwin dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasini MA SY. Di sini saya Fitria Dwi Nurbaiti sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Anggota dari kelompok 7 yaitu Ahmad Hoiri, Anissa Sukma Putri, Rona Rojan, Salsabila Oceana Santoso, dan Sivia Nurmaayu. Materi yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati disebut juga nun sakinah, sedangkan yang disebut dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harakat sukun, sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca washaf atau sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakafkan. Jadi, pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam berbahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa antara nun mati dan tanwin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada huruf nunnya yang mati, sedangkan perbedaannya yaitu nun mati tampak jika diucapkan maupun ditulis, dan tanwin hanya tanpa nunnya ketika diucapkan, bukan ditulis. Materi yang kedua yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada yang dibaca terang atau disebut dengan izhar, ada yang dibaca memasukkan disebut dengan idgham, ada yang dibacakan menukar atau berubah disebut iqlab, dan ada yang dibaca menyembunyikan disebut ikhfa. Dari dampak tersebut, maka bila ada nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Selanjutnya, keempat cara bacaan itu akan diterangkan satu persatu secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, bacaan izhar A. Pengertian izhar Muhammad Mahmud menyatakan bahwa dalam arti bahasa izhar berarti al-bayan, yakni terang, jelas, tampak. Sedangkan menurut istilah adalah izharu wa ikhraju kulla harifi min makhrijihi min khairi hunnah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai berdengung. Pengertian itu menjelaskan agar cara membaca nun mati atau tanwin jelas dan terang tanpa disertai dengung jika bertemu dengan huruf izhar. B. Huruf hizar. Huruf izhar ada 6 macam. Keenam huruf itu disebut huruf halki karena makhraj huruf izhar pada halki. Adapun huruf-huruf halki adalah ha, hamzah, kho, ain, kho. Dengan keenam huruf itu pula maka bacaan ini bisa disebut dengan huruf izhar halki. Contoh 1, tertulis yan auna, dibaca yan auna sebab nun bertemu hamzah. 2, kulu amana, dibaca kulun amana sebab doma bertemu hamzah. 3, yan auna, dibaca yan auna sebab nun bertemu ha. 4, qaumin hadin, dibaca qaumin hadin sebab tanwin bertemu ha. 5, min ilmin, dibaca min ilmin sebab nun bertemu ain. 6, jannatin aliyatin, dibaca jannatin aliyatin sebab tanwin bertemu ain. 7, min khilan, dibaca min khilan sebab nun bertemu kha. 8, azizu khafuru, dibaca azizun khafurun sebab doma bertemu kha.
9. Wanhar dibaca wanhar sebab nun bertemu ha. 10. Hamimu hamiman dibaca hamimu hamiman sebab dhammah bertemu ha. 11. Min khairin dibaca min khairin sebab nun bertemu kho. 12. Nidaan khofiyan dibaca nidaan khofiyan sebab tanwin bertemu ha. 2. Bacaan idgham. A. Pengertian idgham menurut Muhammad Mahmud. Idgham dalam arti bahasa berarti idkhalu syai'in fi syai'i, memasukkan sesuatu pada sesuatu. Arti ini jika dikembangkan berarti memasukkan huruf nun mati pada idgham. Sedangkan dalam arti istilah, idgham berarti al-idghamu huwa iltiqa'u harfi syakinin bi mutaharrakin bi haitsu yasirani harfan musaddada, pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasdid. Dari pengertian di atas tampak bahwa cara membaca bacaan idgham adalah memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham. Dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu, seperti huruf-huruf yang ditasdid. Walaupun asal kedua huruf ini tidak bertasdid. Yang B, huruf-huruf idgham. Huruf idgham ada 6 macam yang terkumpul pada rumus yarmilun. Nah, sehingga jika ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu ke-6 huruf tersebut, maka nun mati dan tanwin tersebut harus dimasukkan padanya. Ke-6 huruf itu ada yang dibaca mendengung dan ada yang tidak. Karena itu idgham terbagi menjadi 2 macam. Yang C, pembagian idgham. 1. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sebagaimana dalam pengertian di atas adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf idgham bi gunnah, yaitu yang mu, ya, nun, mim, wawu disertai mendengung. Cara membunyikannya harus memasukkan nun mati atau tanwin pada keempat huruf tersebut. Contohnya yang pertama yaitu tertulis man yakulu dibaca mayyakulu. Sebabnya yaitu karena nun mati bertemu dengan ya. Yang kedua yaitu ya tertulis bazku yaqalun dibaca bazku yaj'alun karena sukun bertemu dengan ya. Yang ketiga tertulis an-nafsi dibaca al-nafsi, yaitu nun mati bertemu dengan nun. Yang keempat tertulis khitatun yakhfiz lakum dibaca khitatun naghfiz lakum karena sukun bertemu dengan nun. Yang kelima yaitu tertulis min mali yang dibaca mim malin karena nun mati bertemu dengan mim. Yang keenam yaitu tertulis ma'i musaffa yang dibaca ma'im musaffan karena kasroh bertemu dengan mim. Yang ketujuh yaitu min wali yang dibaca miwali karena mati bertemu dengan wawu. Yang kedelapan
tertulis wahiyah. Yang dibaca yaitu yauma idzin wahiyah karena kasroh bertemu dengan wawu. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, yaitu nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bil ghunnah dalam satu kalimat, maka cara membacanya terang atau idhar. Ulama tajwid menyatakan dengan istilah idhar kilmi, karena kejadian idhar bertemu dengan satu kalimat. Atau disebut juga idhar wajib, karena sangat wajib mengidharkan atau menjelaskan bacaannya. Contoh yaitu yang pertama, siwanu dibaca sin wanu sebab nun mati bertemu dengan huruf waw. Yang kedua, kiwanu dibaca kin wanu sebab nun mati bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga yaitu buyanu dibaca bun yanu sebab nun mati bertemu dengan huruf ya. Yang terakhir yaitu dunya dibaca dunya sebab nun mati bertemu dengan huruf ya. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah cara membaca nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu huruf idgham bila gunnah terdapat dua macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf itu, maka wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Contohnya tertulis min ladunhu dibaca mil ladunhu sebab nun mati bertemu dengan huruf lam. Yang kedua yaitu rahmatal lil alamin dibaca rahmatal lil alamin sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga yaitu min rabbihim dibaca mir rabbihim sebab nun mati bertemu dengan huruf ro. Yang terakhir yaitu raufun rahim dibaca raufur rahim sebab dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. 3. Bacaan iqlab. A. Pengertian iqlab menurut Muhammad Mahmud. Iqlab dalam arti bahasa adalah mengubah bentuk sesuatu dari asalnya, dalam arti mengubah huruf nun mati atau tanwin pada huruf iqlab. Sedangkan menurut arti istilah adalah al-islabu huwa ja'alu hasfi makana hasfi akhara ma'a mura'atil ghunnah, menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iqlab, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca sebagaimana bacaan iqlab disertai mendengung. B. Huruf iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Maka ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim karena bacaan iqlab. Contoh nomor 1, tertulis anbiqhum dibaca ambiqhum sebab ba bertemu na. Nomor 2, tertulis ngalimun bizat dibaca makumum bizat sebab ba bertemu za. Bacaan ikhfah. Pengertian ikhfah menurut Muhammad Mahmud, ikhfah dalam bahasa Arab adalah asyabu atau menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan dalam arti istilah adalah alifa huwa ibaturatu anikmati bigorfi syakini arif aga gabai tashdidi aja syifati kian ikhari walik kami mana ibaka gunan TV khalifah. Ifah adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dengan tasyid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Pengertian tersebut tampak jelas bahwa bacaan yang samar-samar antara ikhfar atau terang dengan ikhom atau memasukkan pada yang lain disertai mendengung atau ketika mengucapkan nun mati atau tanwin
seakan-akan bertemu huruf ong, seperti dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf ikhfah. Huruf-huruf ikhfah sebanyak 15 macam yang terkumpul pada awal kata berikut. Sifa zatani kama jaza syafa qab syafma zama to bazihri fi tuhfi. Dari ke-15 huruf ikhfah itu dapat 3 klasifikasi, yaitu ikhfa ala, yaitu bacaan ikhfah yang lebih lama dari gunanya. Adapun hurufnya 3, yaitu huruf ta, da, to. Contoh manzani min syainati. Yang kedua itu ada ikhfah hanat, itu bacaan ikhfah yang lebih pendek dari gunanya. Ada 2 contoh, yaitu huruf qa dan fa. Contoh makanna min qablah. Yang ketiga itu ada ikhfa ausat, yaitu antara bacaan ikhfah dengan guna sama-sama sedang. Huruf itu selain dari bagian ikhfahala dan ikhfahanan, contohnya itu ada anfakun anzalnata. Yang pertama itu contohnya itu ada yang huruf tertulis itu ada anfoza, dibaca anzona sebab huruf so ketemu huruf nah. Yang kedua itu ada huruf ditulisnya itu rijala sadaqah, dibaca itu rijalan sadaqun sebab huruf so ketemu huruf tajwid atas. Yang ketiga itu tertulisnya itu ada mandir, dibaca itu man yuno, huruf ketemu huruf na. Sawal ya zalika, dibaca itu sawa abi zalika, huruf za ketemu huruf tajwid atas. Tertulisnya itu mantaro, dibacanya itu mantaron, huruf sya ketemu huruf na. Yang keenam itu ada syihati syakibah, syihaya takina, huruf sya bertemu huruf tajwid atas. Selanjutnya itu ada in kuntu, baca itu in kuntum, huruf ka ketemu. Selanjutnya itu ada masrifa kazaba, masfari kazaba, huruf ka ketemu huruf tajwid atas. Selanjutnya itu ada manja'an, huruf ja bertemu huruf nah. Selanjutnya itu ada aina jariyata, ainu jariyata, huruf ja bertemu huruf tajwid atas. Selanjutnya itu ada huruf yushi'u, huruf sya bertemu huruf nah. Selanjutnya itu ada linashishaina, huruf sya bertemu huruf tajwid bawah. Selanjutnya itu ada min qablu, dibacanya itu min qablu, huruf ko bertemu huruf nah. Selanjutnya itu ada salama qablah, dibacanya itu salama qablah.
huruf ko ketemu huruf tajwid atas. Dan selanjutnya itu ada huruf min syaqallaqo, min syaqallaqo, huruf sya bertemu huruf na. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.